Halo teman-teman, terima kasih masih setia selalu menunggu film dari channel ini. Kali ini, saya akan mereview film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul The Call. Film ini menceritakan tentang dua orang perempuan yang terpisahkan oleh dua dekade. Namun, mereka terhubung oleh sebuah telepon tua. Baiklah, sebelum kita mulai, untuk teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Film ini dimulai dengan adegan Soyeon yang sedang pindah ke rumah masa kecilnya dan memutuskan untuk hidup sendiri. Soyeon adalah wanita muda putus asa sejak kepergian ayahnya waktu ia masih kecil. Ia mengetahui bahwa kepergian ayahnya itu terjadi karena kelalaian ibunya. Itu yang membuat Soyeon hingga kini tidak bisa menerima kenyataan akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Sesampainya di rumah itu, Soyeon mencari-cari telepon yang bisa ia gunakan. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah telepon tua. Tiba-tiba telepon itu pun berdering dan seorang wanita menghubungi Soyeon. Ia berkata kalau ibunya sudah gila dan menguncinya di rumah itu. Soyeon pun mengira kalau wanita itu hanya salah sambung. Sorenya, telepon itu pun berdering lagi. Saat Soyeon mengangkat, tampaknya yang menelepon itu tetap wanita yang tadi. Wanita itu berkata, "Sepertinya ibu ingin membunuhku." Pada malam hari, Soyeon terlihat menemukan ruang bawah tanah di rumah itu. Ia menemukan sebuah buku berisikan foto-foto yang terjadi pada tahun 1999. Di buku itu juga banyak tulisan-tulisan aneh, sampai akhirnya Soyeon menemukan satu foto perempuan. Keesokan harinya, Soyeon pergi mengunjungi seorang paman pemilik kebun stroberi di dekat rumahnya. Ia bertanya, siapa wanita yang ada di foto tersebut. Si paman itu memberitahu bahwa wanita itu bernama Yongsuk dan ibu Yongsuk adalah seorang dukun. Sesampainya di rumah, Soyeon mendapat telepon lagi. Kali ini, wanita itu meminta tolong untuk menyelamatkan dia karena ibunya ingin membakarnya. Keesokan paginya, wanita itu menelepon Soyeon lagi. Wanita itu selalu memanggil Soyeon dengan sebutan Sony. Tanpa disangka, ternyata Soyeon menyadari kalau yang menelepon dia adalah Yongsuk dari tahun 1999. Setelah banyak bercerita, Soyeon mengatakan pada Yongsuk kalau mereka sedang ada di rumah yang sama namun di waktu yang berbeda. Telepon itulah satu-satunya penghubung antara mereka berdua. Soyeon banyak bercerita tentang apa yang terjadi di masa depan kepada Yongsuk. Mereka juga bercerita tentang kehidupan satu sama lain, di mana Yongsuk selalu disiksa oleh ibu tirinya. Sejak kejadian itu, mereka pun mulai berteman. Keesokan paginya, Yongsuk menelepon Soyeon. Ia menyuruh Soyeon untuk mendengar sebuah percakapan yang terjadi di rumah itu. Ternyata, itu adalah Soyeon dengan ayah dan ibunya di masa lalu. Yongsuk juga mengatakan pada Soyeon bahwa ia mungkin bisa menyelamatkan ayahnya. Tentu saja, Soyeon menerima tawaran itu. Keesokan harinya, Yongsuk mencoba diam-diam keluar dari rumahnya untuk melakukan rencana mereka menyelamatkan ayah Soyeon. Soyeon yang sedang menunggu telepon dari Yongsuk tiba-tiba menyadari bahwa sekelilingnya berubah. Bekas luka bakar yang ada di kakinya hilang, penampilan berubah, dan rumah yang ia tempati pun terlihat mewah. Ia pergi keluar rumah dan melihat ayahnya. Sepertinya rencana mereka berdua telah berhasil menyelamatkan ayah Soyeon. Soyeon pun segera menelepon Yongsuk. Ia tak henti-hentinya berterima kasih atas apa yang telah Yongsuk lakukan. Soyeon tampaknya sangat bahagia dengan keberadaan ayahnya, hingga kadang ia selalu sibuk setiap Yongsuk meneleponnya. Suatu hari, ibu tiri Yongsuk yang adalah seorang dukun melakukan ritual kepadanya. Pada ritual itu, ibu Yongsuk melakukan penyiksaan yang sangat mengerikan kepadanya. Keesokan harinya, Soyeon terlihat sangat penasaran dengan Yongsuk. Ia akhirnya mencoba mencari tahu Yongsuk lewat situs dan menemukan sebuah berita kalau Yongsuk meninggal dibunuh oleh ibu tirinya. Pada saat Yongsuk menelepon Soyeon, Soyeon memberitahu kalau Yongsuk akan dibunuh ibunya pada malam hari. Tibalah pada malam hari itu,
terlihat Ibu Yongsuk mencoba diam-diam membunuh Yongsuk dengan pisau. Ternyata, Yongsuk sudah bersiap-siap akan hal itu dan meletakkan boneka di tempat tidurnya. Yongsuk pun merebut pisau itu dan membunuh ibunya dengan penuh amarah. Semenjak kematian ibunya, Yongsuk pun seperti terlahir kembali. Ia akhirnya bebas melakukan apapun yang ia mau tanpa ada yang melarangnya. Keesokan harinya, si paman yang mempunyai kebun stroberi mengunjungi rumah Yongsuk untuk mengantarkan stroberi. Saat hendak meletakkan stroberi ke kulkas, ia melihat tubuh ibu Yongsuk ada di dalam plastik sudah dimutilasi. Di dunia Soyun, ia juga sedang diantarkan stroberi oleh si paman itu. Tiba-tiba, ia mendapatkan telepon dari Yongsuk. Saat ia kembali ke ruang tamu, semuanya seperti berubah. Ternyata, Yongsuk sudah membunuh paman pemilik kebun stroberi itu karena ia tidak mau dilaporkan ke polisi. Soyeon pun akhirnya mengetahui perilaku Yongsuk yang ternyata tidak sepolos yang ia kira. Yongsuk pun akhirnya menelepon Soyeon, dan Soyeon terlihat sangat marah dengan perbuatan Yongsuk dan memberitahu ia telah membaca berita bahwa Yongsuk akan dihukum seumur hidup karena tindakan pembunuhan. Tidak terima akan hal itu, Yongsuk pun meminta imbalan dari Soyeon untuk membantunya karena ia sudah menyelamatkan ayah Soyeon. Soyeon sangat ketakutan dan mencabut kabel telepon itu. Di sisi lain, Yongsuk yang selalu mencoba menelepon Soyeon mendengar bunyi bel. Ternyata, yang mendatangi rumahnya adalah Soyeon waktu kecil dengan ayahnya. Yongsuk pun merasa itu adalah kesempatan emas agar Soyeon bisa ia hubungi kembali. Ia pun membunuh ayah Soyeon. Tiba-tiba, kehidupan Soyeon pun berubah kembali. Ia akhirnya kembali ke kehidupan lamanya yang miskin dan tidak mempunyai ayah. Menyadari itu adalah perbuatan Yongsuk, ia pun akhirnya mengangkat telepon itu. Ia juga diberitahu kalau Soyeon kecil ada bersama Yongsuk. Soyeon mendapat ancaman, jika ia tidak segera mencari bukti agar terbebas dari hukuman itu, ia akan membunuh Soyeon kecil. Soyeon pun berusaha memutar otak dan berniat menjebak Yongsuk. Soyeon menyuruh Yongsuk untuk pergi ke sebuah tempat yang akan terjadi sebuah ledakan. Ia mengatakan kalau pisau yang Yongsuk gunakan untuk membunuh dibuang di sana. Ternyata, jebakan itu pun gagal. Soyeon masih mendapat telepon dari Yongsuk. Yongsuk pun memegang kendali akan masa depan Soyeon. Yongsuk juga menyiksa Soyeon kecil dengan rebusan air panas dan berakibat fatal di kehidupan Soyeon yang sekarang. Itu adalah hukuman dari Yongsuk karena Soyeon telah membohonginya. Setelah itu, ternyata Yongsuk mengetahui di mana barang bukti pisau yang ia pakai untuk membunuh korban-korbannya. Ia pun berhasil untuk membersihkan namanya di masa lalu dan di masa depan. Di sisi lain, Ibu Soyeon tampak khawatir karena suami dan anaknya tidak kunjung pulang. Ia pun mengunjungi rumah Yongsuk bersama polisi. Yongsuk pun dihujani pertanyaan oleh polisi dan mencoba menggeledah rumah Yongsuk. Tiba-tiba saja, Yongsuk menyerang leher polisi itu dengan pisau. Soyeon mengetahui bahwa ibunya sedang dalam bahaya di dunia itu. Ia pun menelepon ibunya dan memberitahu ibunya untuk membela diri. Sempat terjadi pertikaian antara ibu Soyeon dan Yongsuk. Hingga akhirnya, mereka berdua sama-sama jatuh dari lantai 2 yang cukup tinggi. Sepertinya Soyeon sadar bahwa ia telah selamat dari dunia Yongsuk. Ia pun berlari mengunjungi makam ayahnya. Tanpa disangka, ia melihat ibunya datang. Dia akhirnya juga menyadari bahwa ibunya berhasil menyelamatkan diri pada masa itu. Baiklah teman-teman, sebenarnya di film ini memiliki ending scene yang membuat kita bingung, di mana di situ diperlihatkan kalau ternyata Yongsuk masih hidup dan ibu Soyeonlah yang meninggal. Di sini penulis memberikan multitafsir kepada kita para penonton untuk berpikir siapakah sebenarnya pemenang dalam film ini. Atau bisa saja penulis ingin membuat lanjutannya. Mari kita berpikir berdasarkan versi masing-masing.
Terima kasih sudah menonton video kita kali ini.